Shalom, apa kabar kepada seluruh mahasiswa? Dimanapun kalian berada, semoga semuanya masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Bu Belsi Pangkei, kali ini dalam mata kuliah Fundamental of Nursing Assessment. Hari ini kita akan membahas satu topik terkait dengan pengkajian, yaitu pengkajian pola kognitif, yang lebih spesifik lagi yaitu terkait dengan pengkajian pada sistem saraf. Subcapaian pembelajaran mata kuliah terkait dengan topik pengkajian sistem saraf ini, yaitu yang pertama kita akan review anatomi dan fisiologi sistem saraf, kemudian mengidentifikasi komponen data subjektif dan objektif dalam pengkajian sistem saraf, kemudian mengidentifikasi pemeriksaan diagnostik yang berhubungan dengan sistem saraf, kemudian mengidentifikasi terapi yang berhubungan dengan sistem saraf, dan mengidentifikasi, menguasai konsep, prinsip, teknik, dan prosedur pengkajian sistem saraf yang dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Kita lihat bagian yang pertama, yaitu terkait dengan anatomi dan fisiologi sistem saraf. Di awal pembelajaran, sebelum masuk pada topik ini, Ibu sudah memberikan tugas terkait dengan anatomi dan fisiologi dari sistem saraf ini yang meliputi 5 kelompok besar. Harapan Ibu bahwa kalian sudah mempelajari secara mandiri terkait dengan anatomi dan fisiologi. Terlebih khusus lagi bahwa di mata kuliah anatomi dan fisiologi tentunya kalian sudah mempelajari terkait dengan anatomi dan fisiologi sistem saraf. Jadi harapan Ibu bahwa kalian sudah lebih matang atau sudah lebih banyak memahami terkait dengan anatomi dan fisiologi sistem saraf. Nah, pada pengkajian pola kognitif atau pengkajian sistem saraf kali ini, kita akan membahas 5 bagian besar dari anatomi dan fisiologi sistem saraf. Yaitu yang pertama ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terbagi atas 2, yaitu ada otak dan juga medula spinalis. Otak merupakan jaringan luas neuron-neuron atau sel-sel saraf yang saling berhubungan. Jaringan neuron ini terdiri atas badan-badan sel dan juga akson, yaitu serabut panjang tunggal yang menghantarkan impuls ke bagian sistem saraf yang lain. Otak ini memiliki 4 bagian besar, yaitu yang pertama ada cerebrum atau otak besar, kemudian ada diencephalon, kemudian ada batang otak atau brainstem, dan juga ada cerebellum atau otak kecil. Batang otak atau brainstem yang menghubungkan otak bagian atas dengan medula spinalis. Batang otak ini memiliki 3 bagian juga, yaitu yang pertama ada mesencephalon atau mindbrain, kemudian ada pons, dan juga ada medula oblongata. Sedangkan untuk cerebellum atau otak kecil yang berada pada dasar otak, dia akan mengkoordinasikan semua gerakan dan membantu mempertahankan agar tubuh kita tetap tegak dalam sebuah ruang. Selanjutnya ada medula spinalis. Medula spinalis merupakan massa jaringan saraf yang berbentuk silinder yang terselubung di dalam tulang kolumna vertebra. Struktur ini membentang dari medula oblongata hingga vertebra lumbalis pertama atau kedua. Medula spinalis ini dibagi menjadi 5 segmen, yaitu ada cervical, di mana dimulai dari C1 sampai 8, kemudian ada thoracal yang dimulai dari T1 sampai 12, kemudian ada lumbal yang dimulai dari L1 sampai 5, kemudian ada sakral yaitu S1 sampai S5, dan yang terakhir ada koksigeal. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini juga terbagi atas 2 bagian besar,
yaitu yang pertama ada nervus cranialis dan juga yang kedua ada nervus perifer atau saraf tepi. Berbicara terkait dengan nervus cranialis ini, kita akan membahas ke-12 pasang serabut saraf, khususnya dinamakan sebagai nervus cranialis, di mana ini muncul dari dalam tengkorak atau dalam kranium. Adapun nervus cranialis itu terbagi atas yang pertama ada olfactorius, kemudian yang kedua ada opticus, yang ketiga ada oculomotorius, yang keempat ada trochlearis, yang kelima ada trigeminus, yang keenam ada abducens, yang ketujuh ada facialis, yang kedelapan ada acousticus, yang kesembilan ada glossopharyngeus, yang kesepuluh ada vagus, yang ke-11 ada acerius spinalis, dan yang ke-12 ada hypoglossus. Kemudian untuk nervus perifer atau saraf tepi. Sistem saraf tepi atau perifer memiliki atau meliputi bagian dari saraf spinal dan juga saraf tepi yang membawa impuls saraf ke dan dari medula spinalis. Sistem saraf tepi ini terdiri atas 31 pasang saraf yang melekat pada medula spinalis, yaitu ada 8 saraf servikal, 12 pasang saraf torakal, 5 pasang saraf lumbal, 5 pasang saraf sakral, dan 1 pasang saraf koksigeal. Setiap saraf memiliki radix anterior atau ventralis yang mengandung serabut-serabut motorik dan radix posterior atau dorsalis yang mengandung serabut-serabut dari sensorik. Kemudian yang ketiga yaitu ada refleks spinal. Dalam hal ini berhubungan dengan refleks tendon dalam. Refleks tendon dalam atau refleks regangan otot dihantarkan melalui struktur pada sistem saraf pusat ataupun tepi. Refleks merupakan respon stereotipikal involuntar yang dapat melibatkan sedikitnya 2 neuron, 1 neuron aferen atau sensorik dan 1 neuron aferen motorik yang menyilang sebuah sinaps. Jadi kalau berbicara terkait dengan refleks tendon dalam, berarti berhubungan dengan 2 neuron, yaitu ada sensorik dan juga motorik. Untuk menimbulkan refleks pada tendon dalam ini, harus dilakukan suatu pemeriksaan, yaitu dengan cara pengetukan yang cepat pada tendon otot yang teregang sebagian atau pada lokasi di mana kita akan melakukan pemeriksaan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan pada refleks tendon dalam ini. Kemudian bagian selanjutnya yaitu berbicara terkait dengan lintasan motorik. Lintasan motorik ini berisi upper motor neuron, sinaps dalam batang otak atau medula spinalis, dan lower motor neuron. Badan sel saraf atau upper motor neuron berada di dalam daerah motorik pada korteks cerebri dan beberapa nukleus pada batang otak. Akson sel saraf ini bersinaps dengan nukleus motorik dalam batang otak dan dalam medula spinalis. Sedangkan untuk lower motor neuron memiliki badan sel saraf di dalam medula spinalis yang dinamakan sel-sel kornu anterior. Aksonnya ini mentransmisikan impuls melewati radix anterior serta saraf spinalis ke saraf tepi dan kemudian berakhir pada sambungan neuromuskular.
Ada 3 jenis lintasan motorik yang berada pada sel kornu anterior, yaitu ada tractus corticospinalis, sistem ganglia basalis, dan sistem cerebral. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada lintasan sensorik. Selain lintasan motorik, lintasan sensorik ini juga berperan penting dalam sistem saraf, yaitu sistem sensorik ini berperan dalam aktivitas refleks, sebagaimana telah tadi ya. Nah, sistem reseptor sensorik yang kompleks akan menghantarkan impuls dari kulit, membran mukosa, otot, tendon, dan juga organ visceral. Sensorik ini yang mengurus fungsi sensasi seperti nyeri, suhu, posisi, dan sentuhan atau raba, berjalan melalui saraf tepi serta radix posterior dan kemudian masuk ke dalam medunalis. Nah, jadi itulah beberapa gambaran terkait dengan anatomi dan juga fisiologi dari masing-masing bagian yang berkaitan dengan pengkajian sistem saraf. Untuk gambar dan juga bagian lebih spesifik, harapan ini sudah membuatnya sekaligus sudah mempelajarinya lebih dalam. Selanjutnya, mari kita lihat tentang proses keperawatan. Jadi, proses keperawatan ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh seorang perawat saat dia melakukan perawatan terhadap pasien, ya, baik pasien yang menjalankan proses pengobatan di rumah sakit maupun yang berobat secara jalan, ya, atau rawat jalan. Nah, proses keperawatan ini terdiri dari 5 tahapan utama atau 5 tahapan yang sangat penting, yaitu yang pertama ada namanya asesmen atau pengkajian, kemudian yang kedua ada diagnosa keperawatan, kemudian yang ketiga ada planning atau intervensi keperawatan, yang keempat ada implementasi keperawatan, dan yang kelima ada evaluasi keperawatan. Nah, khusus untuk mata kuliah FNA ini, kita akan belajar pada proses keperawatan yang pertama, yaitu adalah asesmen atau pengkajian. Nah, pengkajian ini terdiri atas 3 kelompok utama atau 3 bagian yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada namanya anamnesis. Nah, pada anamnesis ini, apa yang harus perawat lakukan? Yang harus dilakukan oleh perawat adalah kita mengkaji apa yang menjadi keluhan utama dari pasien, riwayat keluhan utamanya, riwayat penyakit yang pernah dialami, dan riwayat kesehatan keluarga. Kemudian, yang kedua yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan fisik, ya. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan diagnostik. Inilah data-data awal yang harus kita lakukan atau yang harus kita kaji sebelum kita melakukan tindakan keperawatan, supaya kita mengerti dan memahami apa yang menjadi masalah pada pasien yang akan kita rawat ini. Nah, perlu diketahui juga oleh mahasiswa bahwa pada pengkajian ini terdiri atas 2 data, ya, yaitu namanya ada data subjektif dan data objektif. Data subjektif itu adalah data yang kita dapatkan dari keluhan yang disampaikan sendiri oleh pasien atau apa saja yang dikatakan atau yang disampaikan oleh seorang pasien kepada kita, itulah yang dinamakan dengan data subjektif. Sedangkan untuk data objektif itu adalah data yang kita temukan sendiri atau yang perawat temukan sendiri dengan cara mengobservasi pasien tersebut atau melihat tingkah laku dari pasien tersebut
melihat sendiri apa kira-kira yang dirasakan oleh pasien. Nah, itu dinamakan dengan data objektif. Jadi, dalam melakukan pengkajian, sambil kita mengisi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik ini, kita harus juga dapat membedakan mana yang merupakan data subjektif dan mana yang merupakan data objektif. Nah, sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan pengkajian, di sini perlu juga Ibu sampaikan terkait dengan fase interview, di mana saat kita menggali sesuatu dari pasien, tentunya kita akan melakukan wawancara. Nah, supaya pasien itu bisa percaya dengan kita dan terbangun komunikasi yang baik antara perawat dengan pasien, maka kita perlu melakukan beberapa tahapan yang berkaitan dengan fase interview atau fase pada saat kita melakukan wawancara. Nah, yang pertama itu ada namanya bagian pendahuluan. Pada pendahuluan ini harapannya bahwa kalian bisa bangun kepercayaan dengan pasien. Jadi, yakinkan kepada pasien bahwa kalian dapat memberikan informasi yang benar dan juga kalian bisa membantu dia dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang sedang dia alami. Kemudian sambut pasien dan bina hubungan saling percaya. Nah, makanya setiap kali di awal prosedur itu selalu diawali dengan mengucapkan salam, kemudian di situ memperkenalkan diri kalian, dan selanjutnya kalian melakukan kontrak waktu dengan pasien, ya, dan menjelaskan tindakan apa yang akan kalian lakukan. Nah, saat kalian melakukan itu, maka di situ diharapkan bahwa pasien bisa percaya dan yakin dengan kalian. Kemudian tetapkan agenda wawancara, ya. Jadi biasanya di situ selalu diawali dengan kontrak waktu, ya. Jadi jangan sesuka kita saja. Oh, saat ini saya butuh harus melakukan pengkajian. Jadi saat ini juga saya harus mewawancarai pasien. Tidak. Jadi silakan kontrak waktu dengan pasien supaya pasien juga bisa tahu kapan dia harus mempersiapkan diri. Kemudian selanjutnya masuk pada pre-interview. Ya, pada tahap pre-interview ini pertama-tama kalian harus refleksi diri. Jadi pastikan bahwa kalian sudah paham apa yang harus kalian lakukan. Kemudian tinjau catatan pasien, medis dan juga keperawatan. Nah, ini juga bagian awal di mana kalian harus membaca rekam medis pasien. Pasien ini dirawat dengan masalah apa, sehingga kalian bisa tahu apa yang perlu kalian kaji. Kemudian, tetapkan tujuan wawancara. Jadi, fokus apa yang ingin kalian tanyakan, apa data yang kalian butuhkan. Jadi, jangan semua aspek kalian tanyakan, ya. Jadi, inti-intinya saja. Kemudian, tinjau perilaku dan penampilan klinis sendiri. Jadi, kalau kita mau ke pasien, pastikan kita sudah siap. Siap dalam artian apa? Alat dan bahan yang akan digunakan sudah siap, atau catatan yang kalian butuhkan juga sudah siap, ya. Kemudian penampilan kalian juga harus menarik dalam artian bahwa pakaian kalian itu harus rapi, bersih, ya, supaya pasien juga percaya dengan kalian, yakin bahwa kalian bisa membantu dia untuk menyelesaikan masalah yang dia alami. Kemudian masuk pada fase kerja. Nah, pada fase kerja ini, yang pertama tanyakan riwayat pasien, keluhan-keluhan, apa yang dirasakan pasien saat ini. Kemudian identifikasi dan tanggapi respon emosional. Jadi harus ada komunikasi, ya, timbal balik antara pasien maupun perawat. Kemudian explore dan klarifikasi riwayat pasien, ya. Jadi selain kita tanyakan apa yang menjadi keluhan pasien, kita tanyakan juga riwayatnya. Sejak kapan merasa tidak nyaman itu dirasakan, atau sejak kapan keluhan itu muncul dan ada.
Kemudian kaji uji diagnostik. Jadi, selain kita melakukan pengkajian atau wawancara kepada pasien, harus ada pemeriksaan diagnostik lain juga untuk mendukung. Kemudian yang terakhir pada fase kerja yaitu diskusikan rencana perawatan dan evaluasi lebih lanjut. Jadi pada saat kalian sudah mengetahui masalah apa yang ada pada pasien, kita bisa juga langsung merencanakan kira-kira dengan masalah seperti ini, tindakan keperawatan apa yang perlu saya lakukan. Ya, misalnya contoh, pasien mengatakan bahwa dia demam. Nah, kira-kira tindakan keperawatan apa yang perlu kita lakukan? Yaitu kita harus melakukan cek suhu dulu, ya. Jadi, kita dengarkan keluhan pasien, kemudian kita langsung mencari apa kira-kira tindakan yang perlu kita lakukan, ya. Kemudian dievaluasi apakah tindakan itu sudah tepat atau masih perlu tindakan yang lainnya. Kemudian yang akhir masuk pada fase akhir yaitu catat dan rangkum temuan-temuan penting, ya. Jadi itu pentingnya kalian juga pada saat melakukan pengkajian bawa catatan, bawa form pengkajian, ya. Supaya apa? Kira-kira temuan-temuan masalah yang penting kalian bisa catat supaya tidak lupa. Kemudian diskusikan rencana perawatan. Nah, ini masih berkaitan dengan baik dari catatan kalian maupun dari apa yang kalian kaji. Nah, di awal tadi kan Ibu sudah sampaikan bahwa pengkajian itu terdiri atas data subjektif dan juga data objektif. Jadi, apa yang kalian lihat dan apa yang disampaikan oleh pasien itu semua datanya dicatat supaya kalian bisa melakukan rencana perawatan. Nah, ini adalah fase yang sangat penting pada saat kalian melakukan pengkajian. Jadi, selain memahami dan mengerti terkait dengan prosedur pada setiap pemeriksaan, kalian pun harus mengerti setiap bagian itu memiliki makna dan tujuan. Jadi, usahakan kalian melakukan setiap bagian ini dengan baik. Baik, kita akan masuk mulai dari bagian pengkajian yang pertama, yaitu ada anamnesis atau dikenal sebagai wawancara. Nah, pada bagian ini kita akan mencari tahu apa yang menjadi keluhan-keluhan, riwayat keluhan atau riwayat kesehatan dari pasien itu. Nah, berkaitan dengan pengkajian sistem saraf, ada beberapa keluhan-keluhan yang sering muncul atau sering dikeluhkan oleh pasien. Nah, yang pertama, kalian lihat dulu pada slide ini, ada beberapa kata yang sengaja Ibu highlight dengan warna merah, itu menjadi kata kunci hal yang perlu kalian tanyakan kepada pasien saat pasien itu mengeluhkan sesuatu. Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu salah satu keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh pasien pada sistem saraf yaitu terjadi nyeri kepala. Nah, pada saat kita mendapatkan keluhan dari pasien dengan nyeri kepala, kita harus pastikan tanyakan terkait dengan PQRST. Ya, atau mungkin kalian sudah lebih paham lagi atau sudah lebih banyak membaca terkait dengan pengkajian terkait dengan nyeri, yaitu dimulai dari dengan onset, ya, sampai dengan bagian-bagian lainnya. Nah, di sini yang menjadi fokus utama Ibu, harus pastikan tanyakan lokasi nyeri kepalanya, intensitas, berapa lama berlangsung, dan setiap keluhan lain yang menyertai. Apakah seperti terjadi perubahan visual, kelemahan, atau gangguan sensasi. Jadi pasiennya cuma nyeri kepala atau ada masalah lainnya. Kemudian tanyakan apakah sakit kepalanya ini dipengaruhi oleh batuk, bersin, atau gerakan kepala yang mendadak, atau mungkin faktor lainnya. Kemudian keluhan yang kedua yang sering muncul juga adalah pusing atau pening.
Nah, pada saat menemukan pasien yang pusing atau pening, tanyakan apakah pasien merasa kepalanya ringan atau seperti mau pingsan. Apakah terdapat keluhan vertigo? Nah, vertigo itu yaitu perasaan pusing tujuh keliling atau perasaan seperti ruangan yang berputar. Kemudian keluhan yang lainnya yaitu khusus pada pasien yang berusia lanjut atau pada pasien lansia, jika terdapat keluhan pusing atau pening, tanyakan apakah ada riwayat penggunaan obat. Ya, biasanya pada lansia itu lebih cenderung penggunaan obat yang banyak. Jadi tanyakan apakah ada riwayat penggunaan obat yang turut menimbulkan keluhan pusing ini. Kemudian apakah terdapat keluhan atau gejala penyerta? Ya, jadi selain pusing, apakah ada keluhan lain seperti penglihatan ganda atau diplopia, kesulitan dalam menyusun kata-kata atau dysarthria, atau kesulitan berjalan atau mempertahankan keseimbangan tubuh atau ataksia. Ya, jadi khusus untuk pada lansia, pada saat dia mengeluhkan pusing atau pening, ada tambahan data lain yang perlu kalian tanyakan. Keluhan lainnya yaitu berkaitan dengan kelemahan atau rasa lemas atau paresis. Nah, pada kelemahan ini kita tanyakan, apakah terjadi kelemahan, kemudian kelemahannya baik yang bersifat umum maupun yang terjadi pada bagian wajah atau bagian tubuh lain. Jadi kita tanyakan kelemahannya itu terjadi di seluruh tubuh atau hanya pada bagian tertentu, misalnya pada bagian wajah atau pada bagian tubuh lain saja. Kemudian, apakah terdapat gejala paralisis atau kelumpuhan? Kemudian tanyakan apakah terdapat ketidakmampuan untuk menggerakkan satu bagian atau satu sisi tubuhnya. Misalnya, dia cuma merasakan ketidakmampuan menggerakkan di tangan kanan saja. Nah, jadi kita harus pastikan bagian mana atau tubuh sisi mana yang mengalami ketidakmampuan untuk bergerak. Kemudian tanyakan juga, apakah kelemahan tersebut dimulai perlahan ataukah mendadak? Apakah keadaan tersebut berjalan secara progresif? Kemudian, bagaimana proses terjadinya? Bagian tubuh mana saja yang terkena? Apakah kelemahan itu mengenai satu sisi tubuh ataukah kedua sisi tubuh? Gerakan apa saja yang dipengaruhi ya. Jadi sespesifik itu yang harus kalian tanyakan. Nah, pada kelemahan tanpa keluhan pada kepala, kalian harus bedakan antara kelemahan proksimal dan distal. Jadi, kalau keluhannya hanya kelemahan saja, berarti kalian fokus pada kelemahan proksimal atau distal. Karena ada juga beberapa pasien yang datang selain dia mengalami kelemahan, pada bagian kepala juga ada yang dikeluhkan, entah pusing atau pening atau nyeri kepala. Jadi kalian harus spesifik menanyakan hal tersebut. Keluhan lainnya yaitu ada gangguan sensasi. Nah, pada gangguan sensasi ini kita tanyakan, apakah pernah merasakan mati rasa, kesulitan menggerakkan ekstremitas, atau merasakan perubahan sensasi seperti kesemutan atau seperti ditusuk-tusuk jarum. Atau mungkin terdapat sensasi aneh tanpa adanya rangsangan yang nyata atau parestesia. Ya, jadi kita tanyakan kalau dia mengalami gangguan sensasi atau berkaitan dengan rasa, ya. Kemudian keluhan lainnya berhubungan dengan kehilangan kesadaran. Nah, penting untuk mulai menggali, kita cari tahu dulu apa yang pasien pahami terkait dengan istilah kehilangan kesadaran. Jadi kita tanyakan, apakah yang dimaksud oleh pasien dengan istilah kehilangan kesadaran? Jadi kita harus gali dulu, karena berbicara terkait dengan kehilangan kesadaran ini kan cukup kompleks ya. Jadi kita harus cari tahu
apa yang dimaksud oleh pasien dengan istilah kehilangan kesadaran dulu. Kemudian kita tanyakan, apakah pasien benar-benar merasa gelap atau masih mendengar suara-suara pada saat dia tidak sadarkan diri? Ya, jadi itu akan membedakan. Kalau pasien benar-benar tidak sadarkan diri, otomatis dia sudah tidak tahu apa yang terjadi, ya. Atau mungkin ada beberapa yang hanya istilahnya hanya pingsan gitu, tapi sebenarnya dia masih tahu apa yang terjadi pada lingkungan sekitarnya, ya. Jadi itu harus kita pastikan. Kemudian, apakah pernah mengalami sinkop? Ya, nanti kalian cari tahu apa ini maksud dengan sinkop. Apakah pernah mengalami presinkop? Ya, cari tahu juga apa ini maksud dengan presinkop. Apa yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut? Ya, jadi kita harus tahu pasien itu tahu nggak waktu dia mau pingsan mungkin atau mengalami kehilangan kesadaran pada saat apa? Apakah pasien pada saat berdiri, duduk, atau pada saat berbaring, ya. Jadi pastikan. Kemudian berapa lama kejadian itu terjadi? Nah, itu bisa kita tanyakan juga, ya. Selanjutnya, keluhan lain juga yang muncul atau sering muncul yaitu ada kejang atau seizure atau serangan epilepsi. Nah, kita harus tanyakan juga kepada pasien, pernahkah mengalami kejang atau serangan epilepsi? Tanyakan frekuensi serangan, perubahan pola frekuensi atau gejalanya, ya. Jadi pada saat mengalami kejangnya seperti apa, ya? Kita tanyakan kepada pasien. Kemudian, apakah terdapat riwayat trauma kepala atau keadaan lain yang memiliki kaitan sebagai penyebabnya? Jadi, apa kira-kira yang menyebabkan pasien tersebut mengalami kejang? Apakah sebelumnya ada trauma kepala atau sebelumnya memang sudah memiliki riwayat serangan kejang ini, atau ada hal lain apakah yang kira-kira menyebabkan kejang itu muncul? Nah, tujuannya kenapa kita bertanya demikian? Supaya kita menjaga pasien berada pada lingkungan yang aman, atau menjaga supaya kejadian kejang ini tidak terjadi lagi. Kemudian yang terakhir, keluhan yang sering muncul yaitu adalah tremor atau gerakan involuntir. Nah, pada saat pasien mengalami tremor atau gerakan involuntir, tanyakan tentang gejala gemetaran, menggigil, atau gerakan tubuh yang tidak mampu dikendalikan oleh pasien. Jadi tanyakan kira-kira ada tanda dan gejala seperti apa sebelum terjadinya gemetaran, menggigil, ataupun gerakan-gerakan yang tidak dapat dikendalikan. Atau terjadi secara spontan, terjadi begitu saja, atau seperti apa. Jadi kita harus tanyakan kepada pasien. Kemudian, perbedaan dari gejala tersebut adalah tungkai yang terus bergoyang, di mana keadaan ini hampir tidak bisa dijelaskan penyebabnya, dan secara khas terjadi pada saat istirahat dengan disertai oleh keinginan untuk terus menggoyangkan tungkai. Gerakan berjalan akan merendahkan keadaan ini. Jadi biasanya tremor atau gerakan involuntir ini terjadi refleks tertentu yang terus menyebabkan pasien itu harus menggoyangkan tungkai, ya. Dan biasanya ini bisa diatasi dengan pasien disuruh untuk berjalan. Tapi tidak semua kasus bisa menyelesaikan masalah ini, ya. Jadi sebagian besar. Jadi itu pun kalau misalnya tremornya terjadi pada tungkai. Kalau tremornya terjadi pada ekstremitas bagian atas, tentunya ada cara-cara lain juga yang perlu kita perhatikan. Nah, itulah beberapa keluhan-keluhan yang sering muncul pada pasien yang berhubungan dengan sistem saraf. Tentunya keluhan-keluhan ini berhubungan dengan sistem saraf yang ada pada tubuh kita,
ya. Apakah berhubungan dengan sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, atau berhubungan mungkin dengan refleks, berhubungan dengan motorik maupun sensorik, ya. Jadi kurang lebih inilah beberapa keluhan yang dapat muncul pada pasien-pasien yang datang dengan gangguan pada sistem saraf. Nah, setelah kita selesai melakukan anamnesis atau wawancara, pada proses pengkajian selanjutnya, kita wajib melakukan pemeriksaan fisik. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi bahwa data yang kita dapatkan dari pasien itu bukan hanya data subjektif atau bukan hanya data yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh pasien, tetapi harus ada data objektifnya juga, yaitu data yang dapat kita lihat atau berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik ini. Nah, khusus pada pengkajian sistem saraf, pada pemeriksaan fisik, ada 5 kelompok besar yang harus kita lakukan. Ya, ini sebenarnya berkaitan dengan keluhan-keluhan tadi. Ya, jadi misalnya pasien tersebut mengalami keluhan nyeri kepala. Apa yang perlu kita lihat? Jadi, inilah bagian-bagian yang harus kita periksa pada saat pasien-pasien tersebut mengeluhkan sesuatu yang berkaitan dengan sistem saraf. Yang pertama itu ada status mental. Pada status mental ini kita akan melakukan pemeriksaan terkait dengan penampakan atau tampilan dan perilaku, bicara dan bahasa, emosi, pikiran dan persepsi, fungsi kognitif yang meliputi daya ingat atau memori, perhatian, informasi, serta perbendaharaan kata, kemampuan berhitung, dan berpikir abstrak serta konstruksional. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik terkait dengan nervus cranialis dari 1 sampai dengan 12. Kemudian ada pemeriksaan sistem motorik, yaitu berkaitan dengan koordinasi, cara berjalan dan berdiri, ada pemeriksaan massa otot, tonus otot, dan juga kekuatan otot. Kemudian ada juga pemeriksaan pada sistem sensorik, berkaitan dengan pemeriksaan nyeri dan suhu, posisi dan vibrasi, sentuhan ringan, dan juga diskriminasi. Kemudian yang terakhir kita juga akan melakukan pemeriksaan fisik berkaitan dengan tendon dalam, yaitu ada beberapa refleks yang akan kita periksa. Salah satunya ada refleks abdominal dan juga plantaris. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait dengan pemeriksaan fisik ini. Pemeriksaan fisik pertama yang perlu kita lakukan adalah pemeriksaan fisik pada status mental. Berbicara tentang status mental, maka hal pertama yang wajib kita lakukan adalah menilai tingkat kesadaran pasien. Nah, untuk menilai tingkat kesadaran pasien di sini dapat kita lakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama secara kuantitatif dan yang kedua adalah kualitatif. Saat kita melakukan pemeriksaan secara kuantitatif, kita akan menggunakan Glasgow Coma Scale atau biasa dikenal sebagai GCS. Pada pemeriksaan GCS ini ada 4 bagian besar yang perlu kita nilai atau perlu kita scoring. Yang pertama ada respon membuka mata atau eye, kemudian ada respon verbal, dan juga ada respon motorik. Nah, pada respon membuka mata, pada saat pasien bisa membuka mata secara spontan, maka skornya 4. Pada saat pasien membuka mata hanya dengan perintah atau karena hanya adanya suara atau sentuhan, maka skornya menjadi 3. Pada saat pasien membuka mata hanya karena adanya rangsangan nyeri, maka skornya menjadi 2. Dan pada saat pasien tidak membuka mata dengan rangsangan apapun, maka skornya menjadi 1. Selanjutnya pada respon verbal. Pada saat pasien dapat berorientasi dengan baik atau bisa berbicara dengan baik, maka skornya yaitu 5. Pada saat pasien mulai bingung, berbicara mengacau, disorientasi pada tempat dan waktu, maka skornya menjadi 4. Nah, pada saat pasien bisa membentuk kata
tapi tidak bisa membentuk kalimat. Jadi pasien hanya menyebutkan beberapa kata, tapi hal tersebut tidak terbentuk dalam sebuah kalimat atau hanya pendek-pendek saja, maka skornya itu menjadi 3. Kemudian pada saat pasien bisa mengeluarkan suara tanpa arti atau dikenal sebagai hanya mengerang saja, maka skornya itu menjadi 2. Dan pada saat pasien tidak bersuara atau tidak mengeluarkan kata-kata sama sekali, maka skornya itu menjadi 1. Kemudian respon yang ketiga adalah respon motorik. Pada saat pasien mengikuti perintah atau melakukan apa yang kita minta, maka skornya itu adalah 6. Pada saat pasien melokalisir nyeri, menjangkau atau menjauhkan stimulus saat diberi rangsangan nyeri, maka skornya menjadi 5. Kemudian pada saat pasien withdraws atau menghindar atau menarik ekstremitas atau tubuh, menjauhi stimulus saat diberi rangsang nyeri, maka skornya menjadi 4. Kemudian pada saat pasien menjauhi rangsang nyeri, maka skornya menjadi 3. Kemudian pada saat pasien ekstensi spontan, maka skornya menjadi 2. Dan pada saat pasien tidak ada gerakan sama sekali, skornya ini menjadi 1. Nah, total GCS pada pasien yang normal harusnya berjumlah 15. Nah, selanjutnya untuk penilaian secara kualitatif, sebenarnya ini berkaitan dengan kuantitatif yang tadi, ya. Jadi, tingkat kesadaran pasien itu secara kualitatif terbagi atas 6, yaitu yang pertama ada compos mentis. Dikatakan compos mentis jika kesadaran ini penuh, ya, itu adalah kesadaran yang normal. Kemudian ada tingkat kesadaran apatis, ya, apatis ini pasien tersebut segan berhubungan dengan sekitarnya dan sikapnya acuh tak acuh. Kemudian ada tingkat kesadaran juga delirium, di mana kalau pasien delirium ini lebih cenderung gelisah, disorientasi baik orang, tempat maupun waktu, biasanya memberontak, berteriak, dan berhalusinasi. Kemudian ada juga somnolen. Pada pasien-pasien yang mengalami somnolen, di sini ada respon psikomotor lambat, ya. Jadi gerakannya itu melambat, mudah tertidur. Kesadaran dapat pulih bila dirangsang, tetapi mudah jatuh tertidur lagi. Ya, jadi pasiennya lebih cenderung untuk tidur, ya, kalau somnolen. Kemudian ada stupor. Pasien-pasien yang mengalami tingkat kesadaran stupor ini seperti tertidur lelap, tetapi ada respon terhadap nyeri. Jadi pasiennya itu lebih cenderung banyak lebih ketidur, tetapi pada saat diberikan rangsangan nyeri, pasien tersebut masih merespon. Kemudian yang terakhir ada koma. Nah, pada tingkat kesadaran koma ini, pasien ini tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun, mungkin tidak ada respon pupil terhadap cahaya juga, ya. Jadi ini adalah istilah tingkat kesadaran berdasarkan penilaian secara kualitatif. Tetapi tingkat kesadaran secara kualitatif ini patokannya juga tetap pada kuantitatif. Ya, di sini Ibu tambahkan keterangan di bagian bawah. Dikatakan compos mentis ketika nilai GCS skornya itu di antara 14 sampai 15. Dikatakan apatis jika skornya itu skor GCS-nya di antara 12 sampai 13. Dikatakan somnolen jika skornya itu 10 sampai 11. Ya. Kemudian dikatakan stupor jika skor GCS-nya 8 sampai 9. Kemudian dikatakan ada juga di sini semikoma, yaitu skor GCS-nya 6 sampai 7. Dan dikatakan koma jika nilai GCS-nya itu sudah kurang dari atau sama dengan 5.
ya. Jadi inilah yang perlu kalian nilai pertama pada saat melakukan pengkajian status mental terhadap pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem saraf. Selanjutnya, pemeriksaan fisik yang dapat kita lakukan juga yang masih berkaitan dengan status mental, yaitu ada tampilan dan perilaku. Nah, tampilan dan perilaku ini juga terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, penilaian terhadap postur dan perilaku motorik. Nah, pada postur dan perilaku motorik ini, kita lihat, ya, kita perhatikan pasien tersebut, apakah pasien berbaring di tempat tidur, atau cenderung pasien itu lebih suka jalan-jalan. Kemudian perhatikan juga postur tubuh dan kemampuan pasien untuk rileks. Jadi postur tubuhnya apakah tegap, membungkuk, atau postur tubuh yang seperti apa. Kemudian kemampuan pasien untuk rileks. Apakah pasien cenderung rileks atau terjadi kekakuan-kekakuan tertentu. Kemudian amati juga kecepatan gerakan dari gerakan yang dilakukan oleh pasien. Kemudian kisaran geraknya seperti apa, karakter gerakannya seperti apa. Kemudian apakah gerakannya tampak berada di bawah kendali keinginannya atau bergerak sendiri misalnya, ya. Kemudian apakah ada bagian tubuh tertentu yang tidak bisa digerakkan? Nah, itu bisa juga langsung kita lihat. Kemudian apakah terjadi perubahan postur tubuh serta aktivitas motoriknya ketika membicarakan topik tertentu atau melakukan kegiatan tertentu atau pada saat orang lain di sekitar pasien. Nah, itu perlu kita perhatikan juga, ya. Jadi terkait dengan postur dan perilaku motorik, gerakan dan juga postur tubuh harus kita lihat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pakaian, kerapian, dan kebersihan perorangan atau hygiene perorangan. Kita perhatikan bagaimana pasien berpakaian. Apakah pakaiannya bersih, disetrika dengan baik, kemudian kita perhatikan apakah semua kancingnya terpasang dengan benar, kalau pakaian digunakan menggunakan kancing, atau kancingnya itu terpasang tetapi tidak tepat, ya. Kemudian bagaimana jika dibandingkan dengan pakaian yang dikenakan oleh orang dengan usia atau kelompok sosial yang sama. Jadi kita perhatikan, kalau mungkin dia lansia, kemungkinan untuk pemasangan kancing itu bisa terjadi tidak sesuai pada tempatnya. Tetapi kalau pada orang dewasa, apalagi masuk dalam kelompok dewasa muda atau dewasa awal, harusnya pemasangan kancing pada baju itu harus sesuai, ya. Kemudian kita perhatikan juga termasuk di sini, perhatikan rambut, kuku, gigi dari pasien, kulit. Kita lihat apakah itu dalam kondisi yang bersih atau kotor, ya. Kemudian kita perhatikan juga bagaimana kerapihan dan kebersihan diri pasien bila dibandingkan dengan orang yang usia atau gaya hidup atau kelompok sosial yang sama, ya. Kemudian kita lihat, harusnya pasien tersebut tetap menggunakan pakaian yang rapi, kerapihan pakaiannya juga terjaga, dan kebersihan, ya. Dan kita juga harus lihat berdasarkan kelompok usia maupun kelompok gaya hidup, ya. Jadi kita harus lihat, misalnya pasien tersebut hidup dalam berkecukupan misalnya, akan berbeda mungkin dengan pasien-pasien yang memiliki tingkat perekonomian yang lebih rendah. Jadi kita harus perhatikan kebersihannya seperti apa, tetap terjaga atau pasien itu malah cenderung ke jorok atau kotor. Kemudian selanjutnya berbicara terkait dengan ekspresi wajah. Jadi sebenarnya ekspresi wajah ini bisa kita langsung lihat saat pertama kali kita bertemu dengan pasien. Nah, pada ekspresi wajah, amati wajah pasien. Amatinya baik saat istirahat
maupun ketika pasien berinteraksi dengan orang lain. Perhatikan variasi ekspresi wajah. Kemudian, apakah variasi atau ekspresi wajah pasien itu sesuai dengan apa yang kita tanyakan atau sesuai dengan apa yang topik yang kita bahas. Nah, itu harus diperhatikan juga. Kemudian, apakah ekspresi wajah dari pasien terlihat kaku atau lebih fleksibel? Ya, jadi biasanya kalau pada pasien-pasien yang mengalami stroke atau mengalami keterbatasan gerak pada area wajah, biasanya kita berbicara atau berdiskusi terkait dengan hal yang menyenangkan, tetapi ekspresi wajah pasien itu kelihatan murung. Tetapi itu bukan sesuatu yang dia buat sendiri, tetapi karena mungkin ada masalah pada bagian sistem saraf di daerah wajahnya pasien. Jadi kita perhatikan juga hal tersebut. Kemudian bagian yang terakhir pada tampilan dan perilaku yaitu kita perhatikan sikap, afek, dan hubungan dengan orang maupun barang. Ya, kita lihat pasien. Apakah keadaan afektifnya sesuai dengan topik yang dibicarakan? Ataukah keadaan afektifnya itu labil, tumpul, atau maupun datar? Ya, jadi kita berbicara sesuatu yang menyenangkan atau maupun misalnya yang sedih, tapi ekspresi wajah maupun sikap dari pasien biasa saja, ya, atau tidak merespon apapun. Kemudian perhatikan juga reaksi pasien terhadap orang lain serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Apakah pasien tampak mendengar atau melihat barang-barang yang tidak Anda dengar atau Anda lihat? Apakah pasien terlihat berbicara dengan seseorang yang tidak berada di ruangan tersebut, ya? Jadi itu juga harus kita perhatikan. Takutnya pasien dalam keadaan berhalusinasi, ya, atau dia bisa melihat barang-barang atau mungkin orang yang sebenarnya tidak ada di ruangan itu. Nah, itulah hal yang perlu kita perhatikan pada bagian tampilan dan perilaku ini. Masih bagian dari pemeriksaan status mental, hal yang perlu kita perhatikan atau hal yang perlu kita kaji juga yaitu adalah bicara dan bahasa. Ya, bicara dan bahasa ini pun terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kuantitas dari bicara dan bahasa. Apakah pasien banyak berbicara atau pasien lebih cenderung banyak diam? Nah, kita harus perhatikan ya, harus lihat. Apakah pasien berkomentar secara spontan atau nanti kita yang ajak bicara baru pasien mau berbicara. Nah, itu kuantitas ya. Kita harus lihat kuantitas cara berbicara dari pasien. Kemudian, kecepatan. Apakah bicaranya cepat atau lambat? Nah, sama ya, kurang lebih kita lihat. Kemudian kekerasan. Kekerasan dalam artian di sini adalah suaranya kencang nggak gitu ya, atau suaranya terlalu pelan sehingga kita tidak bisa mendengarkan. Kemudian pengucapan kata. Apakah kata yang diucapkan itu jelas? Apakah dia berbicara terdengar hanya seperti desiran atau kalimat yang diucapkan itu benar-benar terdengar dengan baik? Nah, itu pun kita harus kaji ya, karena biasanya kalau pada pasien-pasien yang stroke contohnya, apalagi yang udah mengalami gangguan pada sistem sarafnya, biasanya berbicaranya udah tidak jelas. Kemudian kelancaran. Nah, apakah pasien nada bicaranya itu lancar atau tersendak-sendak atau seperti apa ya? Kita harus perhatikan juga dan kaji bicara dan bahasanya. Selanjutnya masih bagian dari status mental lagi, yaitu kita harus melakukan pemeriksaan atau melakukan penilaian terhadap emosi dari pasien. Ya, jadi kita nilai keadaan emosi pasien pada saat atau selama melakukan wawancara dengan cara
menggali persepsi pasien sendiri terhadap emosinya. Temukan bagaimana tingkat emosi pasien yang biasa dan bagaimana perubahan emosinya terhadap berbagai kejadian dalam hidupnya. Misalnya kita tanyakan, apa yang Anda rasakan mengenai hal itu? Atau apa yang Anda rasakan saat ini, ya, pada saat pasien tersebut sedang dirawat. Atau mungkin bisa juga kita tanyakan, bagaimana keadaan Anda hari ini? Apakah Anda bersemangat? Anda merasa sedih? Atau apa yang Anda rasakan? Nah, itu bisa kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau mungkin bisa lebih spesifik lagi. Kita tanyakan, bagaimana keadaan emosi Anda saat ini? Ya, atau kira-kira apakah emosi Anda ini berubah-ubah atau ada riwayatkah terkait dengan masalah emosi? Nah, kemudian kalau misalnya pasien emosi, kita tanyakan, berapa lama keadaan emosi itu bisa berlangsung? Ya, kemudian apa penyebab dari emosi tersebut? Ya, kemudian apakah emosi itu menyebabkan pasien merasakan tanda dan gejala lainnya atau ada sesuatu yang menyertai? Misalnya pada saat pasien emosi, pasien mengalami nyeri kepala, atau pasien mengalami pusing pening, atau adakah hal lain yang terjadi? Ya. Kemudian kita juga bisa menggali terkait dengan riwayat. Apakah pasien pernah mengalami stres yang berlebihan atau mengalami depresi atau mengalami atau mengidap penyakit-penyakit tertentu? Ya, misalnya menunjukkan kelainan bipolar atau hal-hal lainnya, ya. Jadi itu yang perlu kita tanyakan maupun kita perhatikan. Selanjutnya masih berkaitan dengan status mental juga, yaitu adalah pemeriksaan terkait dengan pikiran dan persepsi. Nah, pada pikiran dan persepsi ini juga terbagi atas beberapa penilaian, yaitu yang pertama ada proses berpikir. Ya, bagaimana cara kita melakukan pengkajian untuk proses berpikir? Lakukan penilaian terhadap logika, relevansi, koherensi proses berpikir pasien ketika isi pikirannya diungkapkan dengan kata-kata dan bicaranya pada saat atau selama wawancara. Apakah bicara pasien itu berlangsung secara logis menuju pada satu tujuan, atau bicaranya lebih ngawur istilahnya ya, atau apa yang kita tanya, apa yang dia jawab itu berbeda. Nah, kemudian dengarkan pola bicara yang menunjukkan kelainan dalam proses berpikir, sebagaimana diuraikan sebelumnya tadi ya. Jadi kita lihat bahwa apakah sesuatu yang kita tanyakan itu yang dijawab. Kemudian bagaimana cara pasien itu menjelaskan, apakah proses berpikirnya itu terarah atau misalnya lebih ke kacau, ya. Kemudian kita perhatikan juga terkait dengan isi pikiran. Jadi kita harus memastikan bahwa sebagian besar informasi memiliki relevansi dengan isi pikiran pada saat dilakukannya wawancara. Ikuti petunjuk yang tepat ketika petunjuk itu muncul daripada menggunakan daftar pertanyaan tertentu yang sifatnya stereotipik, ya. Jadi walaupun kita membawa catatan-catatan kecil, kita sudah melis ya apa yang perlu kita tanyakan, tetapi ada hal-hal tertentu pada saat pasien berbicara dapat secara spontan kita tanyakan, ya. Misalnya contoh, Anda menyebutkan beberapa menit yang lalu bahwa tetangga Anda merupakan penyebab sakit yang Anda derita ini. Dapatkah Anda menceritakan lebih banyak lagi tentang kejadian tersebut? Ya. Jadi misalnya ada satu topik yang disampaikan oleh pasien, kita bisa menggalinya lebih dalam, sehingga kita bisa tahu apa isi dari
pikiran pasien tersebut. Kemudian bagian yang ketiga yaitu berbicara terkait dengan persepsi. Pertanyaan tentang persepsi yang keliru harus diajukan dengan cara yang sama seperti pertanyaan tentang isi pikiran. Sebagai contoh, kapan Anda mendengar suara yang berbicara kepada Anda? Apa yang dikatakan oleh suara tersebut? Bagaimana perasaan Anda dibuatnya? Atau sesudah banyak minum minuman keras, apakah Anda pernah melihat hal-hal yang sesungguhnya tidak ada? Ya, jadi persepsi ini berkaitan dengan sesuatu yang kita nilai tadi sebelumnya, ya. Apakah pasien tersebut bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata? Nah, kita gali, ya, kapan itu bisa terjadi atau apa yang dia lihat, supaya kita bisa mengarahkan pasien bahwa sebenarnya itu tidak ada. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan wawasan dan penilaian. Pada saat kita menilai wawasan, kita bisa juga mengajukan beberapa pertanyaan. Seperti apa yang membuat Anda datang ke rumah sakit? Apa yang menjadi permasalahan Anda? Ya, dari pertanyaan itu sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan jawaban. Pada saat pasien tersebut menjelaskan secara rinci, otomatis berarti pasien itu memiliki wawasan yang cukup baik. Apalagi berkaitan dengan riwayat penyakitnya. Kemudian yang terakhir ada penilaian. Penilaian ini pun memiliki beberapa pertanyaan yang dapat kita tanyakan kepada pasien. Misalnya, bagaimana rencana Anda untuk mendapatkan bantuan yang akan Anda perlukan setelah keluar dari rumah sakit nanti? Bagaimana Anda dapat menghadapi jika Anda kehilangan pekerjaan? Jadi, kita tanyakan kepada pasien solusi dari masalah yang dia hadapi. Apakah dia bisa menetapkan solusi atau dia malah bingung dan tidak bisa menyampaikan beberapa tindakan yang perlu dia lakukan, ya. Jadi itulah beberapa penilaian atau cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan data terkait dengan pikiran dan persepsi. Masih bagian dari pemeriksaan status mental, ada satu juga bentuk pemeriksaan atau penilaian yang perlu kita lakukan, yaitu fungsi kognitif. Pada fungsi kognitif ini pun terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama orientasi. Nah, pada penilaian orientasi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanyakan untuk menilai apakah pasien memiliki orientasi yang baik atau malah disorientasi. Nah, misalnya kita boleh tanyakan ke pasien, saat ini jam berapa ya, Bu? Hari ini hari apa, bulan apa, tahun apa, ya. Jadi orientasinya lebih ke waktu. Kita boleh tanyakan. Kemudian kita tanyakan juga terkait tempat. Ya, misalnya Ibu tinggal di mana atau pada saat ini Ibu berada di mana, ya. Jadi kita tanyakan. Kemudian orientasi terhadap orang. Misalnya nama pasien, nama ibu, nama bapak siapa. Kemudian tanyakan juga nama dari keluarga terdekatnya siapa saja, ya. Kalau pasien bisa menjawab semuanya dengan baik, berarti pasien masih memiliki orientasi yang baik. Kemudian perhatian, ya. Perhatian ini lebih cenderung pada beberapa penilaian atau pemeriksaan. Perhatian ini kita boleh melakukan pemeriksaan berkaitan dengan rentang angka atau mungkin serial angka tertentu atau mungkin mengeja sesuatu, ya. Jadi perhatian ini kita bisa tanyakan ke pasien berapa nomor telepon pasien, berapa nomor telepon rumah mungkin, ya, atau mungkin serial angka tertentu, maupun kita minta pasien untuk mengeja sebuah kata, ya. Kemudian selanjutnya ada ingatan terhadap hal-hal yang sudah lama, ya. Kita juga bisa tanyakan,
Ini berkaitan dengan memori pasien juga, ya. Misalnya, pasien dulu sekolah SD, SMP, SMA di mana, ya. Atau mungkin dulu pasien menikahnya di tahun berapa, ya, kita boleh tanyakan. Kemudian ada juga ingatan terhadap hal-hal yang baru terjadi, ya. Misalnya, kalian tahu pasien tuh baru dikunjungi oleh keluarganya tadi pagi. Nah, itu kita bisa tanyakan, tadi yang datang berkunjung itu siapa saja? Ya, atau tadi pagi itu pasien dikunjungi di jam berapa, ya, atau mungkin pasien kemarin masuk ke rumah sakit di hari apa, atau pada saat apa, pagi kah, siang, sore, atau malam, ya. Jadi kita harus tanyakan juga hal tersebut. Kemudian yang terakhir ada kemampuan mempelajari sesuatu yang baru, ya. Mempelajari sesuatu yang baru, misalnya biasanya kan itu di rumah sakit ada beberapa instruksi-instruksi atau rules yang harus dilakukan oleh pasien selama dia dirawat di rumah sakit. Misalnya kita ajarkan bagaimana cara pasien untuk memanggil perawat, yaitu dengan cara misalnya menekan tombol bel yang ada di dekat tempat tidurnya. Itu pun bisa kita tanyakan ke pasien, kita bisa lihat apakah pasien bisa mengikuti sesuai dengan arahan, ya. Atau mungkin sesuatu hal lainnya yang baru, kita perhatikan apakah pasien bisa segera beradaptasi atau butuh proses yang lama untuk bisa pasien menerapkan apa yang kita harapkan. Ya, jadi itu beberapa penilaian atau pemeriksaan yang bisa kita lakukan berkaitan dengan fungsi kognitif. Selanjutnya, bagian terakhir pada pemeriksaan status mental, yaitu ada namanya fungsi luhur. Nah, pada fungsi luhur ini juga terbagi atas beberapa penilaian atau pemeriksaan, yaitu berkaitan yang pertama dengan informasi dan perbendaharaan kata. Ya, jadi kita bisa menanyakan beberapa hal juga terkait dengan beberapa informasi. Misalnya kita bisa juga tanyakan ke pasien, nama presiden kita saat ini siapa? Wakil presiden saat ini siapa? Kemudian kita bisa tanyakan juga nama 5 kota besar, ya. Atau juga kita bisa tanyakan beberapa warna, atau mungkin kita bisa tanyakan beberapa makanan atau minuman yang misalnya pasien itu sukai, ya. Jadi kita bisa bertanya terkait dengan informasi atau beberapa banyaknya kata yang bisa disampaikan oleh pasien sesuai dengan pertanyaan kita. Kemudian kita perhatikan juga terkait dengan kemampuan menghitung. Mulai dari tambah, kali, kurang, bagi, itu bisa juga kita lakukan tes terhadap pasien. Kemudian berpikir abstrak. Berpikir abstrak ini adalah kemampuan berpikir abstrak dengan cara mulai dari yang pertama ada peribahasa maupun kesamaan, ya. Ini lebih ke tahap yang lebih rumit sih sebenarnya, tetapi pada kasus-kasus tertentu kita bisa juga menilai berpikir abstrak. Misalnya ada beberapa peribahasa, pada saat kita menyampaikan, pasien tersebut mengerti atau setidaknya pernah mendengar peribahasa tersebut. Atau kemudian kita tanyakan pasien tentang kesamaan dari benda-benda tertentu. Misalnya, kesamaan antara kucing dan tikus apa? Atau perbedaannya apa? Ya. Kemudian, perbedaan antara misalnya buah jeruk dan apel itu apa? Ya, jadi itu juga bisa kita tanyakan. Kemudian yang paling terakhir adalah kemampuan membangun. Ini lebih hubungannya dengan konstruksional. Membangun ini dalam artian kita bisa menggunakan gambar-gambar, ya, ini pada kasus-kasus tertentu saja. Atau misalnya kita meminta pasien untuk membentuk sebuah pola, ya. Nah, jadi kita bisa melihat pasien tersebut apakah masih bisa
melakukan sesuatu atau misalnya dalam artian membentuk sesuatu yang kita harapkan, ya. Nah, itulah beberapa pemeriksaan, pengkajian yang perlu kita lakukan atau pemeriksaan fisik yang perlu kita lakukan pada pasien-pasien yang mengalami masalah pada sistem saraf. Sebenarnya ini tidak harus semua kita lakukan, tetapi berdasarkan dengan kasus saja, berdasarkan dengan keluhan dari pasien tersebut. Jadi kita bisa pilih dan pilah kira-kira pengkajian mana atau pemeriksaan yang mana yang perlu kita lakukan terhadap pasien kelolaan kita. Pemeriksaan fisik selanjutnya yaitu nervus cranialis. Nervus cranialis ini terdiri atas 12 nervus. Kita akan bahas satu persatu. Nervus yang pertama atau olfaktorius atau penciuman. Prosedur pemeriksaan. Bersihkan dan periksa potensi lubang hidung pasien terlebih dahulu. Kemudian kaji kemampuan pasien mengidentifikasi bau berbeda dengan mata tertutup. Minta klien menutup kedua mata dan menutup lubang hidung secara bergantian, kemudian bahan satu persatu didekatkan pada lubang hidung yang terbuka. Jika ditemukan gangguan pada penciuman, hal tersebut bisa disebabkan oleh banyak faktor, biasanya meliputi penyakit nasal, trauma kepala, kebiasaan merokok, pertambahan usia, dan penggunaan kokain. Gangguan penciuman juga dapat pula bersifat kongenital. Kemudian lanjut ke nervus kedua atau optikus atau penglihatan. Pada prosedur pemeriksaan optikus ada dua macam pemeriksaan, yaitu yang pertama ada kaji ketajaman penglihatan pasien dan juga kaji lapang pandang. Yang pertama, kaji ketajaman penglihatan pasien dapat menggunakan majalah pada jarak 35 cm dan dapat juga dilakukan pemeriksaan visus pasien dengan menggunakan Snellen chart pada masing-masing mata. Pada beberapa masalah ada juga pemeriksaan tambahan yang dilakukan yaitu inspeksi fundus oculi dengan memakai oftalmoskop dengan memberikan perhatian khusus pada diskus optikus. Kemudian yang kedua ada kaji lapang pandang. Minta pasien untuk melihat mata penguji dengan kedua matanya, lalu tempatkan kedua tangan secara terpisah ke sebelah lateral tiap telinga pasien. Minta pasien untuk menunjuk jari tangan penguji begitu klien melihatnya. Nah, jika seorang pasien mengalami masalah pada optikus atau penglihatan, maka semua hasil pemeriksaan akan menunjukkan adanya gangguan visual, suatu gangguan yang tidak terlihat dan hanya dapat dideteksi ketika dilakukan pemeriksaan kedua mata secara simultan. Keadaan ini menunjukkan adanya lesi pada daerah korteks parietalis, ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan penglihatan, dicurigainya adanya luka atau masalah di bagian otak kita. Selanjutnya, nervus yang ketiga, 4, dan ke-6 kita gabungkan, yaitu nervus oculomotoris, trochlearis, dan abducens. Ini terkait dengan konstriksi pupil, gerakan membuka mata, dan sebagian besar gerakan ekstraokular, gerakan mata ke arah inferomedial, deviasi bola mata ke lateral. Prosedur pemeriksaannya pun dibagi atas 3 kelompok besar, yaitu yang pertama menilai gerakan bola mata ekstraokular, baik superior, inferior, oblique, dan lateral kanan dan kiri. Minta klien untuk mata mengikuti arah benda yang digerakkan pemeriksa dengan posisi kepala tidak bergerak. Arah yang dilakukan oleh pemeriksa mengikuti gambar yang seperti ini. Kemudian, yang kedua adalah mengkaji kelopak mata pasien. Minta klien untuk menutup dan membuka mata kembali. Kemudian periksalah konvergensi kedua mata. Kenali setiap gejala nistagmus dengan memperhatikan arah pandang ketika gejala itu timbul. Bidang tempat gerakan itu terjadi. Jadi, selain kita melihat pasien itu bisa membuka dan menutup mata, kita juga bisa memperhatikan apakah ada gejala terjadinya nistagmus.
Kemudian yang ketiga adalah mengkaji ukuran pupil, refleks terhadap cahaya, dan juga kesimetrisan dari pupil. Periksa mata satu persatu. Minta klien melihat benda yang jauh, kemudian arahkan cahaya dari samping mata klien. Ukuran pupil secara normal adalah 2 mm dan respon terhadap cahaya kiri dan kanan plus berarti itu normal isokor. Nah, selanjutnya di sini Ibu menampilkan gangguan yang bisa terjadi pada nervus 3, 4, dan 6, yaitu berhubungan dengan nistagmus. Nistagmus merupakan gerakan berayun atau osilasi bola mata yang berirama dan analog dengan gerakan tremor pada bagian tubuh yang lain. Penyebabnya lebih dari satu atau multiple dan meliputi gangguan penglihatan pada usia dini, kelainan pada labirin serta sistem cerebellum, dan intoksikasi obat. Nistagmus secara normal terjadi ketika seseorang mengamati benda yang bergerak dengan cepat, misalnya kereta api yang sedang lewat. Nah, di sini ada beberapa gambar yang Ibu tampilkan, yaitu gambar yang sebelah kiri atas, itu menunjukkan tidak terdapat nistagmus dalam tatapan lateral kiri. Ya, kemudian yang kiri bagian bawah itu menunjukkan terdapat nistagmus pada tatapan lateral kanan. Meskipun dapat dijumpai pada semua arah tatapan mata, gerakan nistagmus dapat timbul atau terlihat semakin nyata hanya ketika terjadi deviasi bola mata, misalnya ke salah satu sisi atau ke atas. Kemudian untuk dua gambar yang berada di sisi kanan, itu adalah nistagmus pada bidang gerakan. Nah, gerakan nistagmus ini dapat terjadi pada satu bidang atau lebih, yaitu ada ventrikal dan juga berputar atau rotari nistagmus. Hal yang mendefinisikan variabel ini adalah bidang gerak, bukan pada arah pandang. Nanti untuk kalian bisa membedakan ada munculnya nistagmus ini, bisa kalian searching juga pada YouTube atau video-video sehingga kalian bisa lebih mengerti. Karena untuk gerakan berayun ini akan lebih jelas jika kalian melihat secara video. Selain nistagmus, ada juga beberapa gangguan yang bisa terjadi pada nervus 3, 4, dan 6 berhubungan dengan pupil. Yaitu yang pertama di sini ada abnormalitas pupil, yaitu pupil tonik atau pupil adi, di mana pupil tonik ini memiliki ukuran yang besar, reguler, dan biasanya unilateral. Reaksinya terhadap cahaya sangat berkurang dan lambat, atau bahkan tidak ada. Ditemukan reaksi dekat walaupun sangat lambat, akomodasi yang lambat menyebabkan kekaburan penglihatan. Refleks tendon profunda seringkali juga menurun. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa pupil antara kedua mata ini berbeda. Kemudian yang kedua ada paralisis nervus oculomotorius atau nervus cranialis 3. Pupil yang berdilatasi sekitar 6-7 mm mengalami fiksasi terhadap cahaya dan upaya melihat dekat. Ptosis kelopak mata atas dan deviasi lateral mata sering ditemukan seperti terlihat pada gambar ya. Kendati tidak selalu demikian. Pupil yang berukuran lebih besar lagi sekitar 8-9 mm dan terfiksasi dapat disebabkan oleh adanya pemberian preparat lokal yang kerjanya mirip seperti atropin. Jadi ini karena adanya pengaruh dari pengobatan juga ya. Jadi pupilnya ini terjadi paralisis. Kemudian yang ketiga ada namanya sindrom Horner. Ya. Kendati berukuran kecil, pupil yang terkena akan bereaksi dengan cepat terhadap cahaya
dan upaya melihat dekat. Terdapat ptosis kelopak mata yang mungkin disertai gangguan perspirasi pada dahi sisi yang sama. Pada sindrom Horner yang kongenital, iris yang terlibat memiliki warna yang lebih cerah daripada iris lainnya. Ya, jadi di sini terlihat jelas ya perbedaan untuk Horner syndrome. Kemudian yang terakhir ada pupil yang kecil dan irreguler. Pupil yang kecil dan irreguler yang tidak bereaksi terhadap cahaya, tetapi bereaksi terhadap upaya melihat dekat, menunjukkan pupil Argyll-Robertson. Biasanya pupil ini disebabkan oleh penyakit sifilis pada sistem saraf pusat, walaupun tidak selalu demikian. Jadi pada gambar ini terlihat bahwa pupilnya sangat kecil. Jadi ini beberapa gangguan yang bisa terjadi juga pada pupil pasien kita. Jadi kita perhatikan juga karena perubahan pupil ini bisa juga dipengaruhi dari sistem saraf pusat. Selanjutnya adalah nervus yang kelima, yaitu trigeminus. Trigeminus ini terbagi atas dua, yaitu bagian motorik dan sensorik. Prosedur pemeriksaan untuk motorik yang pertama, kaji kedua otot, temporal dan masseter. Minta klien mengatupkan rahang, kedua tangan pemeriksa ditaruh pada area otot temporal, kemudian otot masseter. Rasakan adanya kontraksi otot atau tidak, dan simetris atau tidak. Caranya bisa kalian lihat pada gambar yang Ibu tampilkan di bawah ini. Jadi posisi yang pertama yaitu kira-kira berada di samping alis kiri dan kanan, itu merupakan daerah temporal, kemudian ke bagian masseter kira-kira di bawah pipi. Nah, kelemahan atau tidak terdapatnya kontraksi temporalis dan masseter pada salah satu sisi wajah menunjukkan adanya lesi pada nervus kelima. Kelemahan bilateral dapat terjadi karena lesi perifer atau sentral. Kalau pasien tidak mempunyai gigi, tes ini mungkin akan sulit diinterpretasikan. Nah, jadi harusnya pada kedua sisi itu memiliki kontraksi otot yang sama. Selanjutnya, untuk sensorik, prosedur pemeriksaannya, kaji kemampuan pasien menentukan letak dan karakteristik benda yang disentuhkan pada percabangan saraf trigeminus. Minta klien menutup kedua mata, berikan sensasi tajam, dan juga kapas atau bagian tumpul hammer patella. Minta untuk menyebutkan sensasi yang dirasakan dan bandingkan sisi kanan dengan kiri setiap pemeriksa menyentuh kulit klien. Jadi, posisi untuk ditempatkannya benda tersebut berdasarkan pada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan di situ kita usahakan untuk memberikan rangsangan tajam maupun tumpul. Kemudian pasien apakah bisa membedakan itu rangsangan tajam atau tumpul dan terhadap kedua sisinya. Ya, jadi di sisi kanan dan juga sisi kiri. Berkurangnya atau hilangnya sensasi wajah yang unilateral menunjukkan lesi pada nervus 5 atau lintasan interkoneksi sensorik yang lebih tinggi. Gangguan sensorik seperti itu dapat pula disertai dengan reaksi konversi. Selanjutnya, untuk nervus trigeminus ini juga ada pemeriksaan refleks kornea. Prosedur pemeriksaannya, minta klien melihat ke atas dan arah jauh, basahi kapas dan arahkan kapas dari bagian lateral kornea dan lihat refleks mengedipnya. Tidak adanya gerakan mengedip menunjukkan lesi pada nervus 5. Lesi pada nervus 7 atau saraf pada otot yang menutup mata dapat pula mengganggu refleks ini. Jadi, jika setelah kita memberikan kapas kira-kira pada area kornea pasien, kemudian tidak menunjukkan kedipan, bisa menunjukkan adanya lesi pada nervus 5 maupun nervus 7.
Selanjutnya, nervus yang ketujuh atau facialis. Terbagi atas dua juga, yaitu ada motorik dan sensorik. Prosedur pemeriksaan pada motorik, kaji kesimetrisan wajah pasien saat tersenyum, mengangkat alis, memajukan bibir, kembungkan kedua pipi, kemudian bandingkan antara kanan dan kiri, apakah simetris atau tidak. Kemudian secara sensorik, kaji kemampuan pasien membedakan rasa asin, manis, asam, dan pahit pada 2/3 bagian depan lidah. Nah, cedera saraf perifer pada nervus yang ketujuh ini bisa terjadi masalah yang disebut sebagai Bell's palsy. Gambar untuk Bell's palsy dapat kalian lihat pada gambar yang ada di bawah ini. Nah, Bell's palsy ini berdampak pada kedua sisi atas dan bawah wajah. Lesi sentral lebih berdampak pada wajah bagian bawah, hilang dan juga bisa terjadi hilangnya sensasi rasa. Pada kelumpuhan wajah unilateral, mulut terkulai di sisi lumpuh ketika pasien tersenyum dan menangis, ya. Jadi kalau pasien mengalami masalah pada facialis, berarti terjadi kelumpuhan, ya, karena pada saat pasien tersenyum atau pada saat dia menangis, maka akan ada sisi yang tidak dapat bergerak. Selanjutnya, nervus yang ke-8 yaitu akustikus atau pendengaran. Prosedur pemeriksaan pendengaran, yang pertama perawat mengkaji fungsi pendengaran dengan menggunakan tes Weber. Letakkan dengan kuat ujung tangkai garpu tala yang bergetar ringan tersebut pada puncak kepala pasien atau pada bagian tengah dahinya. Tanyakan kepada pasien di mana bunyinya terdengar, pada satu sisi atau kedua sisi. Normalnya bunyi akan terdengar pada garis tengah atau sama kerasnya pada kedua telinga. Kemudian bisa juga menggunakan tes Rine. Letakkan dengan kuat ujung tangkai garpu tala yang bergetar ringan pada tulang mastoideus, yaitu di belakang telinga dan sejajar dengan saluran telinga. Ketika pasien sudah tidak lagi mendengar bunyinya, cepat-cepat tempatkan garpu tala tersebut di dekat saluran telinga dan pastikanlah bahwa bunyinya dapat didengar kembali. Bagian atas dari garpu tala harus menghadap ke depan dan dengan demikian membuat bunyinya terdengar maksimal oleh pasien. Normalnya bunyi akan terdengar lebih lama lewat hantaran udara dibandingkan lewat hantaran tulang. Nah, gangguan pendengaran bagi pasien-pasien yang mengalaminya dapat diakibatkan oleh adanya kelebihan serumen, otosklerosis, dan otitis media. Dapat pula terjadi presbikus akibat adanya penuaan. Pada pasien-pasien yang mengalami vertigo pun dapat terjadi gangguan pendengaran. Pada nervus yang ke-8 ini, selain tes pendengaran, kita pun dapat melakukan tes keseimbangan dengan menggunakan tes Romberg. Untuk tes Romberg ini akan Ibu jelaskan di bagian belakang karena ini berhubungan juga dengan koordinasi pada tes keseimbangan. Selanjutnya yaitu nervus yang ke-9 dan ke-10 yaitu glossopharyngeus dan vagus. Prosedur pemeriksaannya, perawat mengkaji kesimetrisan dari soft palate dan letak ovula dengan menggunakan spatelida, serta mengkaji adanya gag refleks. Minta klien mengucapkan huruf A atau ah dengan panjang, kemudian pemeriksa melihat letak uvula di garis tengah atau tidak. Nah, dapat dilihat pada gambar ini adalah letak soft palate dan uvula yang normal. Jadi harusnya berada seimbang dan juga harusnya posisinya berada di tengah seperti ini.
Mengkaji kemampuan pasien untuk menelan juga perlu dilakukan ya. Minta pasien menelan dan palpasi bagian leher pasien, rasakan gerakannya apakah simetris atau tidak. Nah, gangguan yang dapat terjadi pada nervus ini yaitu suara serak pada kelumpuhan pita suara, kemudian suara hidung pada paralisis atau kelemahan palatum faringeal. Langit-langit mulut gagal naik, bisa terjadi akibat lesi bilateral dari saraf vagus. Kelumpuhan unilateral, satu sisi langit-langit, mulut tidak naik bersama-sama dengan uvula dan tertarik ke sisi yang normal. Jadi hal tersebut juga dapat dipengaruhi karena adanya lesi pada nervus tersebut. Selanjutnya, nervus yang ke-11 yaitu ada accessorius spinalis. Prosedur pemeriksaannya yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap otot trapesius. Minta klien atau pasien mengangkat kedua bahu ke atas melawan tangan pemeriksa. Kaji kekuatan dan kontraksinya apakah simetris. Jika pasien mengalami kelemahan trapesius dengan atropi dan fasikulasi, maka menunjukkan gangguan saraf perifer. Pada kelumpuhan otot trapesius, bahu terkulai, skapula turun ke bawah dan lateral. Jadi silakan lakukan pemeriksaan seperti pada gambar di samping kanan. Harusnya kekuatan dan kontraksinya itu baik dan simetris antara bahu kanan dan bahu kiri. Kemudian pada accessorius spinalis ini juga kita mengkaji otot sternocleidomastoid dengan cara yaitu minta klien menoleh ke sisi melawan tangan pemeriksa. Amati kontraksi sternomastoid yang berlawanan dan perhatikan kekuatan gerakan melawan tangan pemeriksa, apakah simetris atau tidak. Nah, caranya bisa kalian lihat pada gambar di samping kanan ini. Seorang pasien dengan kelemahan bilateral dari sternomastoid akan kesulitan mengangkat kepala dari bantal. Jadi, tanda pasien yang mengalami gangguan pada kekuatan sternocleidomastoid ini bisa dilihat bahwa pasien tidak dapat melawan tahanan dari pemeriksa dan bisa juga ditandai dengan kesulitan pada saat mengangkat kepala dari bantal. Selanjutnya nervus yang terakhir yaitu nervus 12 atau hipoglossus. Untuk prosedur pemeriksaannya yaitu dengan cara dengarkan pengucapan kata pasien. Kemampuan mengucapkan kata dengan baik bergantung pada fungsi nervus cranialis 5, 7, 10, dan juga 12. Lakukan inspeksi lidah pasien ketika lidahnya berada di dasar mulut. Cari setiap tanda adanya atrofi atau fasikulasi. Beberapa gerakan gelisah yang kasar seringkali terlihat pada lidah yang normal. Kemudian ketika lidah pasien dijulurkan, cari tanda-tanda ketidaksimetrisan, atrofi, atau deviasi dari garis tengah. Nah, pemeriksaannya pun dapat kita lakukan dengan meminta pasien untuk menggerakkan lidahnya, kemudian mendorong bagian sisih pipi dari dalam mulut pasien. Untuk pengucapan kata yang buruk atau dysarthria, terjadi kelainan bicara. Atrofi dan fasikulasi ditemukan pada amiotrofik lateral, sklerosis, dan polio. Pada lesi korteks yang unilateral, lidah yang dijulurkan keluar akan mengalami deviasi sepintas ke arah yang menjauhi sisi lesi pada korteks cerebri. Jadi gangguan pada hipoglossus ini atau pada pergerakan lidah bisa juga diakibatkan karena adanya lesi pada korteks cerebri.
Pemeriksaan fisik selanjutnya yang perlu kita pahami yaitu terkait dengan pemeriksaan fisik sistem motorik. Untuk melakukan pemeriksaan sistem motorik itu dapat dilakukan pada beberapa bagian, yaitu yang pertama kita menilai posisi tubuh, gerakan involuntir, massa otot, tonus otot, kekuatan otot, dan juga koordinasi. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yang harus kita kaji adalah posisi tubuh. Amati posisi tubuh pasien pada saat dia bergerak maupun pada saat beristirahat. Posisi tubuh yang abnormal harus membuat Anda waspada terhadap kemungkinan gangguan neurologi seperti paralisis. Jadi kita perhatikan apakah posisi tubuh pasien itu dalam keadaan yang baik atau tidak, dan harus dilihat pada saat dia bergerak maupun pada saat dia beristirahat. Kemudian yang kedua, kita mengkaji gerakan involuntir. Amati gerakan involuntir atau gerakan di luar kemauan seperti tremor, tics, atau fasikulasi. Nah, gambarnya dapat kalian lihat di bawah ini. Yang pertama ada gambar di sisi kiri, itu namanya adalah tremor rehat. Ya, tremor ini paling jelas pada saat istirahat dan dapat berkurang atau menghilang ketika melakukan gerakan volunteer. Pada ilustrasi ini adalah tremor yang relatif lambat, halus, gerakan seperti memilin pil. Tremor yang sering dijumpai pada Parkinson ini terjadi dengan frekuensi sekitar 5 kali per detik. Ya. Kemudian pada gambar yang kedua atas bagian tengah itu namanya adalah tremor bertujuan atau intention tremor. Tremor bertujuan yang tidak terlihat pada saat istirahat ini akan timbul bersamaan dengan aktivitas dan sering menjadi semakin parah ketika gerakannya mendekati sasaran. Penyebabnya meliputi kelainan pada lintasan cerebellum seperti pada sklerosis multiple. Kemudian, gambar yang berada di sisi kanan atas itu adalah tremor postural. Tremor ini timbul ketika bagian tubuh yang terkena secara aktif mempertahankan suatu postur. Contohnya meliputi tremor yang halus serta cepat pada hipertiroidisme, tremor pada keadaan ansietas atau cemas dan kelelahan, dan tremor esensial yang kadang-kadang dinamakan sebagai tremor familial. Tremor dapat semakin parah ketika melakukan gerakan bertujuan. Kemudian yang gambar di bagian bawah yang ada 3 gambar kepala orang itu adalah dyskinesia oral fasial. Dyskinesia oral fasial merupakan gerakan yang berirama, berulang-ulang, serta bizar yang terutama mengenai wajah, mulut, rahang, dan lidah, yaitu gerakan mencucutkan bibir, menjulurkan lidah, membuka serta menutup mulut, dan menjulurkan rahang. Anggota gerak dan batang tubuh lebih jarang terkena. Gerakan ini dapat merupakan komplikasi lanjut pada pemakaian obat-obat psikotropik seperti fenotiazin dan pernah disebut dengan istilah dyskinesia. Dyskinesia oral atau fasial juga terjadi pada psikosis yang sudah lama, pada sebagian manula dan sebagian orang yang tidak memiliki gigi, ya, atau ompong. Jadi itu beberapa pengkajian yang boleh kita lihat yang berkaitan dengan sistem motorik. Gerakan involuntir lainnya juga yang dapat kita lihat pada pasien, seperti pada gambar yang pertama di kiri bagian atas itu adalah distonia. Gerakan distonik agak mirip dengan gerakan atetosis, tetapi lebih sering mengenai bagian tubuh yang lebih besar, termasuk batang tubuh.
Postur tubuh yang terpuntir secara aneh dapat terjadi karena distonia. Penyebabnya meliputi penggunaan obat-obatan seperti fenotiazin, dystonia torsioprimer, dan sebagaimana diilustrasikan di atas yaitu torticollis phacomodik. Ya, nanti istilah-istilah ini kalian bisa baca atau searching sendiri. Kemudian pada gambar yang berada di samping kanan atas yaitu tics. Tics merupakan gerakan yang singkat, berulang-ulang, dan terkoordinasi. Gerakan ini terjadi dengan interval yang tidak beraturan. Contohnya meliputi gerakan mengedip, mengangkat bahu yang dilakukan secara berulang-ulang. Penyebabnya mencakup sindrom Tourette dan penggunaan obat-obatan seperti fenotiazin serta amfetamin. Kemudian gambar yang berada di sisi kiri bawah itu namanya adalah atetosis. Gerakan atetosis merupakan gerakan yang lebih lambat dan lebih memuntir serta meliuk dibandingkan gerakan koreoformis. Gerakan atetosis juga memiliki amplitudo yang lebih besar. Gerakan ini paling sering mengenai wajah dan ekstremitas distal. Atetosis seringkali disertai dengan spastisitas. Penyebabnya adalah cerebral palsy. Kemudian gambar yang terakhir yang berada di sisi kanan bawah itu adalah Korea. Gerakan koreiformis merupakan gerakan yang singkat, cepat, menyentak, tidak teratur, dan tidak terduga. Gerakan ini terjadi pada saat istirahat, dan gerakan ini terkoordinasi. Berbeda dengan gerakan tics, gerakan Korea jarang berulang dengan sendirinya. Wajah, kepala, lengan bawah, dan tangan merupakan bagian tubuh yang sering terkena. Penyebabnya meliputi Korea Sydenham bersama dengan demam rematik dan penyakit Huntington. Nanti kalian bisa lihat dan baca juga istilah-istilah dari penyakit-penyakit ini. Jadi ini beberapa juga gerakan involunteer yang dapat muncul pada gangguan sistem motorik. Selanjutnya yang perlu kita kaji juga pada sistem motorik yaitu massa otot. Bandingkan ukuran dan kontur otot-ototnya. Apakah otot-otot pasien terlihat rata atau cekung yang menunjukkan atrofi? Jika ya, apakah proses penyusutan tersebut unilateral atau bilateral? Dan apakah proksimal ataukah distal? Atrofi otot mengacu pada berkurangnya massa otot atau penyusutan otot. Keadaan ini terjadi karena penyakit pada sistem saraf tepi, seperti neuropati diabetik. Hipertrofi juga bisa terjadi yang mengacu pada peningkatan massa otot yang sebanding dengan peningkatan kekuatan otot. Sedangkan peningkatan massa otot dengan penurunan kekuatannya dinamakan pseudohipertrofi. Nah, ini adalah gambar tangan yang normal atau massa ototnya baik dengan pasien-pasien yang sudah mengalami atrofi atau penyusutan pada ototnya. Selanjutnya, pengkajian terhadap tonus otot. Tonus otot dapat dinilai paling baik dengan meraba resistensi otot terhadap regangan pasif. Minta pasien untuk melemaskan tubuhnya. Pegang salah satu tangan pasien dengan tangan Anda, dan sementara sikunya disanggah dengan tangan Anda yang lain, lakukan gerakan fleksi dan ekstensi jari-jari tangan pasien, pergelangan tangan, serta sendi sikunya, dan gerakan sendi bahunya dengan kisaran gerak yang sedang. Penurunan resistensi menunjukkan penyakit pada sistem saraf tepi, penyakit cerebellum, atau cedera medula spinalis stadium akut. Jika Anda mencurigai terjadinya penurunan resistensi, pegang lengan bahu pasien dan guncangkan tangannya secara bebas ke belakang dan depan. Normalnya, tangan akan bergerak ke belakang dan ke depan dengan bebas, tetapi bukan terkulai. Keadaan terkulai yang mencolok akan menunjukkan hipotonus atau otot-otot yang flasid. Jadi, kita perhatikan tonus otot ya, apakah mengalami penurunan resistensi atau tidak.
Selanjutnya, kita lakukan juga pemeriksaan kekuatan otot. Orang yang normal memiliki kekuatan otot yang sangat bervariasi. Kekuatan otot harus mempertimbangkan variabel seperti usia, jenis kelamin, dan pelatihan otot. Lakukan tes kekuatan otot dengan meminta pasien bergerak secara aktif melawan tahanan yang Anda lakukan atau dengan menahan gerakan Anda. Pemeriksaan kekuatan otot ini dapat dilakukan pada ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Gangguan pada kekuatan otot dinamakan kelemahan atau paresis. Tidak adanya kekuatan sama sekali disebut kelumpuhan atau paralisis atau plegia. Hemiparesis mengacu pada kelumpuhan salah satu sisi tubuh. Paraplegia berarti paralisis pada kedua tungkai, dan kuadriplegia atau tetraplegia adalah paralisis keempat ekstremitas. Nah, untuk kekuatan otot ini juga melihat ada batasan atau kekuatan otot diberikan skala, ya. Nah, ini adalah bagian untuk skala kekuatan otot, di mana untuk nilai 0 tidak ada kekuatan otot yang terdeteksi. Untuk angka 1 terdeteksi sedikit geletar atau kontraksi otot. Diberikan skala 2 jika gerakan aktif bagian tubuh tanpa melawan gravitasi. Kemudian skala 3 gerakan aktif melawan gravitasi. Gerakan 4 atau skala 4 gerakan aktif melawan gravitasi dan tahanan tertentu. Dan yang skala kelima adalah gerakan aktif melawan tahanan yang penuh tanpa terlihat gejala kelelahan yang nyata. Keadaan ini menunjukkan kekuatan otot yang normal. Jadi, harusnya kekuatan otot yang baik itu berada pada skala 5. Selanjutnya, bagian terakhir dari pemeriksaan sistem motorik yaitu koordinasi. Koordinasi gerakan otot membutuhkan penggabungan fungsi dari keempat bidang sistem saraf. Yang pertama, sistem motorik untuk kekuatan otot. Yang kedua, sistem cerebellar yang juga merupakan bagian dari sistem motorik untuk gerakan berirama dan postur tubuh yang kokoh. Yang ketiga, sistem vestibular untuk keseimbangan dan koordinasi gerakan mata, kepala, serta badan. Dan yang keempat, sistem sensorik untuk sensasi posisi. Koordinasi pertama yang perlu kita lakukan adalah menilai gerakan bergantian yang cepat. Nah, gerakan bergantian yang cepat ini dapat dilakukan pada lengan dan juga tungkai. Pada lengan, perlihatkan kepada pasien bagaimana memukulkan salah satu telapak tangannya pada paha, mengangkat tangannya, membalikkannya, kemudian memukul bagian punggung telapak tangan tersebut pada tempat yang sama. Minta pasien untuk mengulangi gerakan bergantian ini dengan secepat-cepatnya. Pada penyakit cerebellum, gerakan yang satu tidak dapat diikuti dengan cepat oleh gerakan yang berlawanan, dan gerakan pasien berlangsung perlahan, tidak teratur, serta terlihat canggung. Kelainan ini dinamakan sebagai dysdiadochokinesis. Jadi, harusnya secara normal, pasien tersebut dapat membalikkan telapak tangannya dan memukul pada posisi paha yang sama. Nah, kemudian gerakan bergantian yang cepat juga dapat dilakukan pada tungkai. Minta pasien mengetuk tangan Anda dengan gerakan yang secepat-cepatnya, memakai bagian ventral kakinya secara bergantian. Perhatikan setiap kelambanan atau kecanggungan pada gerakannya itu. Normalnya, kaki menunjukkan gerakan yang kurang lancar bila dibandingkan dengan tangan. Tes koordinasi lainnya yang bisa dilakukan adalah gerakan dari satu titik ke yang lain. Koordinasi untuk gerakan dari satu titik ke yang lain ini yang pertama dilakukan pada lengan. Minta pasien untuk menyentuh telunjuk Anda dan kemudian hidungnya sendiri secara bergantian sebanyak beberapa kali. Gerakan jari telunjuk Anda sehingga pasien harus mengibah arah gerakannya
dan mengekstensikannya lengannya secara penuh untuk menjangkau jari Anda tersebut. Lakukan observasi untuk menentukan akurasi serta kelancaran gerakannya, dan amati setiap gerakan tremor yang terjadi. Normalnya, gerakan pasien berlangsung secara lancar dan akurat. Pada penyakit cerebellum, gerakan pasien tampak canggung, tidak mantap, dan dengan kecepatan, kekuatan, serta arah yang berubah-ubah secara tidak tepat. Pada mulanya, benda yang akan disentuh oleh jari tangan pasien itu mungkin terlewati, tetapi akhirnya benda tersebut dapat disentuhnya dengan baik. Gerakan seperti ini dinamakan dysmetria. Selanjutnya, koordinasi pun dapat kita lihat dengan memperhatikan cara berjalan dari pasien. Caranya yaitu pasien berjalan melintasi kamar periksa atau menuju ke ruang tunggu pasien, kemudian berbalik dan kembali masuk ke kamar periksa. Amati postur, keseimbangan, ayunan kedua lengan, dan gerakan kedua tungkainya. Normalnya pasien dapat mengatur keseimbangannya dengan mudah. Kedua lengannya akan berayun di sisi tubuhnya, dan gerakannya untuk membalikkan badan dilakukan dengan lancar. Cara berjalan yang kehilangan koordinasi disertai gerakan terhuyung-huyung dan instabilitas dinamakan ataksia. Ataksia dapat disebabkan oleh penyakit cerebellum, kehilangan sensasi posisi, atau intoksikasi. Nah, di sini juga Ibu menampilkan beberapa gangguan yang bisa terjadi pada pasien yang mengalami gangguan koordinasi, khususnya pada cara berjalan. Jadi di sini untuk ataksia ada terdiri dari cerebellar ataksia dan juga sensori ataksia. Selanjutnya ada cara berjalan juga pada spastic hemiparesis, kemudian ada Skirsors Guide, kemudian ada Steppage Guide, dan juga Parkinsonian Guide. Nanti silakan kalian baca saja apa yang membedakan dari cara berjalan untuk gangguan-gangguan tersebut. Tes cara berjalan juga dapat dilakukan dengan cara berjalan dengan tumit yang dirapatkan pada ujung jari kaki atau walk heel tutu mengikuti garis lurus, suatu pola berjalan yang dinamakan sebagai tandem walking. Tandem walking dapat mengungkapkan ataksia yang sebelumnya tidak terlihat dengan jelas. Berjalan dengan ujung jari kaki, kemudian dengan tumit, tes yang sensitif masing-masing untuk memeriksa gerakan fleksi plantaris dan dorsifleksi pergelangan kaki dan juga menguji keseimbangan. Berjalan dengan ujung jari kaki, kemudian dengan tumit dapat mengungkapkan kelemahan otot distal pada tungkai. Ketidakmampuan berjalan dengan menggunakan tumit merupakan tes yang sensitif untuk kelemahan tractus corticospinalis. Selanjutnya untuk koordinasi cara berjalan juga dapat dilakukan dengan gerakan meloncat di tempat dengan menggunakan setiap kaki secara bergantian. Jika pasien tidak dalam keadaan sakit yang cukup berat, gerakan meloncat akan melibatkan otot-otot proksimal tungkai dan juga otot-otot distalnya dan memerlukan sensasi posisi yang baik serta fungsi cerebellum normal. Kesulitan dalam melakukan gerakan meloncat dapat disebabkan oleh kelemahan, gangguan sensasi posisi cerebellum. Kemudian dapat juga lakukan sedikit penekukan pada lutut. Pertama-tama pada satu tungkai dan kemudian pada tungkai yang lain. Sanggah tubuh pasien dengan memegang bagian sikunya jika Anda merasa pasien akan jatuh. Kesulitan di sini menunjukkan kelemahan proksimal pada otot ekstensor sendi pangkal paha. Kemudian yang terakhir ada bangkit dari posisi duduk tanpa disanggah oleh lengan dan berjalan menaiki bangku yang kokoh merupakan tes yang lebih sesuai dibandingkan tes dengan gerakan meloncat atau menekuk lutut bagi pasien yang berusia lanjut atau yang keadaan fisiknya kurang begitu kuat.
Pasien dengan kelemahan otot proksimal yang melibatkan lengkung pelvis dan tungkai akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kedua aktivitas ini. Kemudian, tes koordinasi yang terakhir yaitu melalui cara berdiri. Untuk cara berdiri di sini kita akan menggunakan beberapa tes, yaitu yang pertama ada tes Romberg. Tes ini terutama dilakukan untuk memeriksa sensasi posisi. Pertama, pasien harus berdiri dengan kedua kaki dirapatkan dan kedua mata terbuka. Kemudian tutup kedua mata selama 20-30 detik tanpa disangga. Perhatikan kemampuan pasien untuk mempertahankan posisi tubuh tegak. Normalnya, tubuh hanya akan sedikit bergoyang. Pada pasien dengan ataksia akibat gangguan sensasi posisi, daya penglihatan akan mengimbangi gangguan sensorik tersebut. Pasien dapat berdiri cukup baik ketika kedua matanya dibuka, tetapi akan kehilangan keseimbangannya pada saat menutup mata. Keadaan ini menunjukkan tanda Romberg yang positif. Pada ataksia serebral, pasien akan mengalami kesulitan untuk merapatkan kedua kakinya ketika matanya terbuka ataupun tertutup. Selain tes Romberg, cara berdiri dengan menggunakan tes pronator drift juga dapat mengkaji koordinasi pasien. Caranya adalah pasien harus berdiri selama 20-30 detik dengan kedua lengan direntangkan lurus ke depan. Kedua telapak tangan menghadap ke atas dan kedua matanya tertutup. Pasien yang tidak tahan dengan posisi berdiri dapat menjalani tes pronator drift sambil duduk. Pada posisi berdiri atau duduk, orang yang normal dapat mempertahankan kedudukan lengannya ini dengan baik. Gerakan pronasi salah satu lengan bawah menunjukkan lesi kontralateral pada traktus corticospinalis, penyimpangan lengan ke bawah dengan fleksi jari-jari tangan dan sendi siku dapat pula terjadi. Jadi, normalnya adalah pada gambar yang berada di atas ini. Jika pronatornya positif, maka salah satu tangan akan turun dengan sendirinya. Nah, itu dapat menyebabkan atau dapat menunjukkan adanya gangguan pada otak kita juga. Pemeriksaan fisik selanjutnya yaitu terhadap sistem sensorik. Untuk mengkaji sistem sensorik, berikut tes yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada nyeri, suhu, posisi dan getaran, sentuhan ringan, dan juga sensasi diskriminasi yang bergantung pada sebagian sensasi, kendati juga melibatkan korteks cerebri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah rasa nyeri. Caranya adalah gunakan jarum atau peniti berujung tajam atau alat lain yang sesuai. Selingi ujung yang tajam dengan ujung yang tumpul. Tanyakan kepada pasien, bagaimana rasanya? Apakah tajam atau tumpul? Atau ketika membuat pembandingan, apakah rangsangan yang di sini terasa sama dengan ini? Lakukan stimulasi dengan tekanan yang paling ringan untuk menghasilkan rangsangan yang membuat pasien merasa tertusuk oleh benda tajam, tetapi tidak sampai membuatnya berdarah. Analgesia mengacu pada keadaan tidak adanya sensasi nyeri. Hipalgesia merupakan keadaan berkurangnya sensitivitas terhadap nyeri, dan hiperalgesia adalah keadaan meningkatnya sensitivitas tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengkaji suhu. Tes sensasi ini sering terlupakan jika hasil tes nyeri tampak normal, tetapi Anda harus mengikut sertakannya bila mana terdapat pertanyaan. Gunakan 2 buah tabung reaksi atau tabung apa saja yang masing-masing diisi oleh air panas dan juga air dingin. Atau gunakan juga garpu tala yang sudah dipanasi atau didinginkan dengan air. Sentuh kulit pasien dan minta pasien menyebutkan apakah merasa panas atau merasa dingin. Selanjutnya, tes sentuhan ringan. Dapat digunakan dengan kapas yang dipilin sehingga berbentuk ujung yang lancip.
Sentuhlah kulit pasien secara ringan dengan menghindari penekanan. Minta pasien menjawab saat ia merasakan sentuhan dan kemudian membandingkan satu daerah dengan daerah lain. Dalam keadaan normal, kulit yang mempunyai kalus relatif tidak sensitif dan harus dihindari. Anestesi mengacu pada keadaan tidak adanya sensasi sentuhan. Hiperestesia adalah keadaan menurunnya sensitivitas terhadap sentuhan, dan hiperestesia adalah keadaan meningkatnya sensitivitas tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tes getaran atau vibrasi. Gunakan garpu tala bernada rendah, yaitu 128 Hz. Ketukkan garpu tala tersebut pada pangkal telapak tangan Anda dan letakkan dengan erat di daerah artikulasio interfalangeal distal jari tangan pasien, kemudian di daerah artikulasio ibu jari kakinya. Gambarnya atau posisinya dapat kalian lihat pada gambar di samping ini. Sensasi getaran atau vibrasi sering merupakan sensasi pertama yang hilang pada neuropati perifer. Penyebab umumnya meliputi diabetes dan juga alkoholisme. Selanjutnya tes posisi. Caranya adalah dengan pegang ibu jari kaki pasien pada kedua sisinya dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk Anda. Kemudian gerakkan ibu jari kakinya menjauhi jari kaki yang lain untuk menghindari gesekan. Caranya dapat lihat seperti pada gambar di samping. Seperti halnya gangguan sensasi posisi dapat menunjukkan penyakit pada kolumna posterior atau lesi pada saraf tepi atau radik saraf. Kemudian yang terakhir adalah sensasi diskriminasi. Diskriminasi 2 titik dengan menggunakan kedua ujung kawat penjepit kertas atau paper clips yang dibuka atau 2 buah jarum, sentuh permukaan ventral jari tangan pasien sekaligus pada 2 tempat. Caranya bisa kalian lihat pada gambar di samping. Lesi pada korteks sensorik akan meningkatkan jarak antara 2 titik yang dapat dikenali. Nah, itulah beberapa tes yang bisa kalian lakukan terhadap pasien untuk menguji sensoriknya. Pemeriksaan fisik yang terakhir adalah pemeriksaan refleks tendon dalam. Untuk menimbulkan refleks tendon dalam, minta pasien untuk rileks. Kemudian, tempatkan ekstremitasnya dalam posisi yang benar serta simetris, dan ketuk tendonnya dengan gerakan pergelangan tangan yang cepat. Ketukan Anda harus cepat dan langsung, bukan hanya ketukan yang mengambang. Palu refleks yang digunakan harus memiliki berat yang tepat. Ujung yang lancip berguna untuk mengetuk daerah kecil seperti jari tangan Anda yang diletakkan di atas tendon biceps. Sedangkan ujung yang rata akan mengurangi ketidaknyamanan pasien saat pengetukan dilakukan pada tendon brachioradialis. Jadi, palu refleks yang digunakan di sini adalah refleks Hammers ya. Gambarnya kalian bisa lihat di samping kanan. Nah, untuk refleks ada juga tingkatan penilaiannya, yaitu dimulai dari 4+, sangat cepat atau hiperaktif, 3+ lebih cepat dari rata-rata, 2+ rata-rata atau normal, 1+ sedikit berkurang atau normal rendah, dan 0 tidak ada refleks. Jadi, normal untuk refleks itu adalah berada di angka 2+. Refleks yang hiperaktif menunjukkan penyakit pada sistem saraf pusat. Gerakan klonus yang menetap memastikan keadaan tersebut. Refleks dapat berkurang atau hilang sama sekali jika sensasinya terganggu, atau segmen spinal yang terkait mengalami lesi atau rusak. Jadi, refleks yang hiperaktif juga itu tidak baik, karena itu terjadi menandakan berarti ada gangguan pada sistem saraf pusat. Begitupun kalau mengalami
pengurangan. Jadi harusnya berada pada nilai yang normal. Nah, untuk pemeriksaan refleks tendon dalam ini terbagi atas beberapa refleks, yaitu ada refleks biceps, refleks triceps, refleks supinator atau brachioradialis, ada refleks abdomen, refleks lutut atau patella, refleks pergelangan kaki atau Achilles, reaksi plantaris, dan juga clonus. Nah, untuk refleks-refleks ini, Ibu tidak akan menjelaskan secara detail karena kalian harus mengerjakan tugas, ya. Jadi, untuk refleks ini silakan kalian membuat tugas secara bersamaan dengan teman-teman kelompok kecil Anda. Tugasnya adalah silakan kalian mencari apa yang dimaksud dengan refleks-refleks ini, cara pemeriksaannya seperti apa, dan dilengkapi dengan gambar. Ya, jadi misalnya refleks biceps itu adalah apa artinya? Cara melakukan pemeriksaan refleks biceps itu seperti apa? Dan dilengkapi dengan gambar. Tugas ini dilakukan secara kelompok kecil. Tugasnya dibuat dalam format PDF dan disubmit nanti pada tab penugasan yang akan Ibu sediakan. Ya, jadi ini merupakan tugas untuk pertemuan ini, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan macam-macam refleks ini, cara pemeriksaannya, dan juga dilengkapi dengan gambar. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan diagnostik. Jadi, selain anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik ini juga adalah hal yang penting yang mendukung dalam kita menegakkan bahwa seorang pasien benar-benar mengalami gangguan, khususnya pada sistem saraf. Nah, berikut beberapa pemeriksaan diagnostik yang berhubungan dengan sistem saraf, yaitu yang pertama ada namanya optalmoskopi, di mana pada optalmoskopi ini akan menilai struktur mata internal dengan visualisasi langsung. Nah, ini juga sudah Ibu jelaskan berhubungan dengan pemeriksaan yang dapat dilakukan pada nervus 2 tadi. Kemudian ada juga pada tes ketajaman visual, seperti Snellen dan juga Jayer, ya. Ini juga sama pada nervus 2 tadi, yaitu menggunakan Snellen chart contohnya. Bagian dari pemeriksaan mata rutin untuk menentukan huruf terkecil yang dapat dibaca seseorang pada bagan atau kartu standar yang dipegang 14 hingga 20 kaki. Jadi jaraknya dari Snellen chart ke posisi pasien itu kira-kira 14 hingga 20 kaki. Kemudian yang ketiga ada uji bidang visual, seperti konfrontasi, layar singgung, dan perimetri otomatis maupun manual. Menilai penglihatan saat klien melihat ke depan, saat cahaya melewati bidang penglihatan periferal. Jadi itu juga merupakan salah satu bagian pemeriksaan untuk penglihatan atau mata. Kemudian selanjutnya ada elektroensophalograf atau EEG, di mana ini berfungsi untuk merekam aktivitas listrik otak dengan menggunakan elektroda yang ditempatkan di permukaan kepala. Kemudian selanjutnya ada juga pemeriksaan computed tomography atau CT, ya, di mana ini menggunakan sinar X radiasi rendah untuk membuat gambar otak 3 dimensi yang dihasilkan oleh komputer. Kemudian selanjutnya ada MRI, menggunakan medan magnet dan teknologi komputer untuk menghasilkan gambar anatomi internal dari otak. Kemudian ada positron emission tomografi, mengungkapkan fungsi metabolisme di otak. Kemudian ada ronsen tengkorak atau skull X-ray, digunakan untuk menentukan derajat cedera struktural dan perkembangan komplikasi. Kemudian
pemeriksaan diagnostik lainnya ada namanya lumbar puncture atau LP, yang digabung dengan cerebrospinal fluid atau biasa disingkat CSF, di mana ini digunakan untuk mengukur tekanan intracerebral. Analisis cairan yang terkumpul membantu diagnosis penyebab CVA. Jadi, inilah beberapa pemeriksaan diagnostik yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa pasien ini benar-benar mengalami gangguan pada sistem sarafnya. Selain pemeriksaan yang dilakukan di radiologi, dalam menentukan gangguan sistem saraf pun dapat dilakukan melalui blood test atau pemeriksaan darah. Yang pertama ada pemeriksaan darah elektrolit. Zat yang akan terdisosiasi menjadi ion dalam larutan dan memperoleh kapasitas untuk menghantarkan listrik. Elektrolit termasuk yaitu adalah natrium, kalium, klorida, kalsium, dan fosfat. Kemudian ada juga blood test glukosa. Gula sederhana yang merupakan sumber energi utama untuk semua fungsi seluler dan tubuh. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan tingkat obat serum untuk memverifikasi keberadaan dan tingkat terapeutik obat anti-epilepsi. Kemudian ada juga blood test untuk pemeriksaan toksikologi. Berbagai tes untuk menentukan jenis dan perkiraan jumlah obat legal dan ilegal yang telah dikonsumsi seseorang. Jadi ini untuk pemeriksaan sistem saraf juga bisa dilakukan melalui pemeriksaan blood test. Demikianlah penjelasan Ibu terkait pengkajian pola kognitif, khususnya pada pengkajian sistem saraf. Materinya memang cukup banyak. Harapan Ibu minimum kalian bisa melakukan pengkajian berdasarkan prosedur yang nantinya akan kalian praktek di laboratorium. Ya, setidaknya kalian bisa mengerti, oh kalau misalnya pasien yang mengalami gangguan pada sistem saraf, ciri-cirinya akan seperti ini, sehingga fokus pengkajian kalian pun akan lebih terarah. Nah, karena begitu banyak juga hal yang belum sempat Ibu bisa jelaskan lebih detail, silakan kalian bisa menggali materi tersebut dengan membaca buku-buku yang ada di perpustakaan maupun yang ada di internet, tetapi diambil yang buku-buku elektronik yang memang sesuai ya. Jadi kalian bisa lebih memperdalam materi terkait pengkajian sistem saraf ini untuk memperkaya pengetahuan kalian khususnya dalam melakukan pengkajian. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi bekal buat kalian saat kalian melanjutkan profesi kalian sebagai seorang perawat. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.